Ini mulai lagi teman-teman tuh. Oh, ini apalagi airnya masih menggenang ini. Ini ada kampung 17 ke kiri ini teman-teman, kampung tradisional yang belum ada listriknya, jadi listriknya pakai turbin sendiri gitu. Ini di perbatasan Cianjur Bogor, ini masuk ke Bogor teman-teman. Ini jalan arca yang fenomenal karena bertahun-tahun tidak ada perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng YouTube Kang Ulin Channel. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat walafiat, berkah dan melimpah rezekinya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Kita jalan-jalan lagi ke Puncak Dua teman-teman. Ya salah ya, udah lama lagi kangen-kangennya sama Puncak Dua. Jadi kita jalan-jalan lagi Puncak Dua beberapa waktu ini teman-teman ya. Dan kemarin sore sampai malam tuh turun hujan teman-teman, dan kita lihat kondisi jalan Batu Lawang yang mulai banyak makan korban karena banyak tanah yang turun ke jalan teman-teman kalau hujan besar. Jadi banyak pengendara motor yang terjatuh di sepanjang jalur Batu Lawang menuju ke Puncak Dua ini teman-teman. Nah, di mana kira-kira titik-titik yang harus diwaspadai ketika teman-teman jalan-jalan? Kita sama-sama ikuti video. Teman-teman, kita mulai perjalanannya. Ini saya start dari bekas warung pengkolan yang ada di Puncak Dua teman-teman ya. Dan ini saya sudah mulai masuk ke jalan Batu Lawang yang beberapa minggu terakhir ini banyak makan korban teman-teman karena banyak tanah yang turun ke jalan karena hujan besar teman-teman ya. Dan memang harus diwaspadai teman-teman yang melintas ke jalur Puncak Dua ini, terutama kalau ini baru pertama kalinya ya teman-teman jalan-jalan ke sini. Jadi beberapa titik yang harus diwaspadai di jalur Puncak Dua ini kita lihat sama-sama di sini teman-teman ya. Nah, kalau yang sebelah sini kemarin sih alhamdulillah ya, ini sempat juga banyak korban di sini nih. Sebelah sini itu dekat apa sih itu David Camp ya. Nah, tapi kemarin ini sudah dikeruk nih. Jadi dikeruk kemarin dikasih parit nih sebelah kiri kalau salah, dan sebelah kanan dirapiin. Jadi agak lumayan aman lah ya. Tuh agak lumayan aman di sini sudah dikasih parit. Tuh dikasih yudit seperti ini dikeruk. Meskipun ini masih ada yang turun teman-teman tuh. Nah, masih ada yang turun juga, dan paritnya sudah penuh kembali teman-teman ya. Paritnya sudah penuh kembali oleh tanah. Nah, tuh seperti ini. Sudah tertutup kembali oleh tanah. Ini parit yang kemarin baru digali nih teman-teman, nanti dikasih yudit nih nanti. Tapi ya itu karena longsoran tanah yang turun ke sana ke jalan, ya akhirnya ini penuh lagi teman-teman ya gitu. Nah, ini harus dipikirkan solusinya karena ini perkebunan warga ya teman-teman ya, perkebunan warga. Jadi ya otomatis pemerintah harus bisa tegas terhadap warga yang berkebun, sama-sama cari solusi bagaimana caranya supaya ketika hujan turun besar gitu ya tidak turun ke jalan gitu tanahnya gitu kan, karena membahayakan teman-teman. Tanah licin banyak yang jatuh asli. Ini masih masuk Kabupaten Cianjur ya teman-teman. Nah, di sini juga kemarin dilakukan pengerukan teman-teman tuh, masih ada bekasnya. Nah, dipasang yudit seperti itu tuh, pasang yudit. Tapi ya gitu tuh, ini udah penuh lagi teman-teman. Ini baru dikakak nih, dong. Jadi kalau misalkan dipasang yudit pun sebetulnya kalau misalkan hujannya besar itu satu kali hujan misalkan dari sore sampai malam lah ya, itu penuh teman-teman tanahnya gitu, dan pasti akan lanjut turun ke jalan lagi dan akhirnya membahayakan. Ya mungkin harus di apa ya, di tebing ininya nih dikasih TPT, mungkin jalan yang ininya apa yang ini dikasih TPT nih, dinding kebun ini tuh dikasih TPT mungkin agak aman lah ya, atau dikasih pohon-pohon yang bisa nahan teman-teman gitu. Tuh jalur sini pun tuh teman-teman bisa lihat tanahnya congkak. Kemarin tuh hujan tuh dari sore sampai malam ya teman-teman ya, sampai jam 7-an jam 8-an hujan. Nah tentunya memang tuh seperti ini, dan alhamdulillah kalau di sini sih gercep ya teman-teman.
Jadi si warganya tuh cepat-cepat bersihin gitu kan, dikerukin, meskipun ya tidak sempurna kalau yang dilakukan karena memang menggunakan alat seadanya tuh, teman-teman. Tuh, ini seperti ini tuh dikerukin tuh. Ini kalau kalau pas baru banget tuh hujannya pasti licin, teman-teman. Teman, jalur puncak dua tuh memang indah ya, tapi ya hati-hati ya, jangan terlalu ngebut-ngebut apalagi kalau di musim hujan, karena eh, kita tidak tahu apa namanya kondisi jalan yang dilalui di sini kalau misalnya hujan turun dengan deras, teman-teman. Apalagi kalau pas lagi hujannya, tanah itu hampir nggak kelihatan gitu, teman-teman, karena di sini tertutup air gitu. Tapi kalau jalur sini sih masih agak aman, cuman kalau nggak salah di depan tuh ada lagi, teman-teman ya. Nah, karena memang sepanjang jalur ini adalah jalur perkebunan yang otomatis gundul, teman-teman ya. Jadi kalau lagi musim tanam ya begini kalau hujan gitu, teman-teman. Kalau pas musim tanam, karena kan tidak ada penahan ya, tidak ada penahan tanah di atasnya. Tanaman juga kalau musim tanam kan baru ditanam, jadi ya jatuh begini ke ke jalan tanahnya, teman-teman. Jalur sini aman, teman-teman. Jalur sini hanya mungkin kalau nggak salah di depan tuh ada, nah seperti ini nih, teman-teman. Sepertinya hujan tidak terlalu deras kemarin ke sini, jadi tuh relatif aman lah ya tuh tanahnya tuh. Dan segini tuh udah agak kering, teman-teman, jadi masih relatif aman. Kalau misalkan pagi-paginya mendung juga biasanya, nah basah tanahnya, ada di situ suka banyak yang jatuh, teman-teman ya. Apalagi kalau yang bawa motor teh gadis-gadis remaja yang mau trekking ke Gunung Luhur apa ke pokoknya ke puncak dua lah ya. Itu kan mereka nggak tahu medan rata-rata gitu, modal nekat. Jadi banyak titik-titik yang tuh ini kemarin baru digali, teman-teman, ini udah penuh lagi gitu. Itu baru digali, teman-teman bisa lihat kan, ini ada bekas galian tuh, teman-teman. Itu baru banget digali. Nah yang ini tuh jadi ini sudah mulai penuh lagi karena hujan kemarin dan ini longsoran. Jadi harap berhati-hati ya kalau turun hujan, apalagi hujannya dengan deras, teman-teman. Nah jadi tanah-tanah ini tuh pada longsor begini tuh, teman-teman tuh. Nah ini baru digali kemarin, ini bikin gorong-gorong ke sana tuh. Tuh ini udah penuh lagi. Tadinya mau dipasang unit ini tapi belum, kayaknya ini harus digali ulang nih. Tuh. Ini bagian Cianjur nih. Jadi masih bagian Pak Wahyu ya, Pak Dokter. Masih bagian Pak Wahyu ini. Jadi ya ini dulunya itu kalau nggak salah ini bekas perkebunan teh, teman-teman, jalur ini tuh. Cuman sekarang jadi digarap oleh masyarakat, salah sistem HGU apa saya nggak ngerti, pokoknya dulu ini perkebunan teh, nah sekarang sudah beralih fungsi dan menjadi kebun sayur dan digarap oleh masyarakat sini, teman-teman gitu. Teman-teman, suasananya makanya hati-hati ya kalau habis hujan lewat sini ya, harap hati-hati, teman-teman. Emang indah tapi jangan malawung gitu ya, harus fokus, teman-teman, bawa motornya jangan malawung gitu. Itu jalur sini nih, teman-teman, titik sini nih, ini juga sama nih, hati-hati. Ini kalau basah sedikit tanah yang begini tuh licin, teman-teman. Makanya kalau misalkan kayak gini udah usahakan konstan, pelan-pelan, teman-teman, jangan menggunakan rem ya, bukan jangan menggunakan rem, maksudnya rem depannya hati-hati gitu, jangan sampai ngunci, karena rem depan kalau udah ngunci pasti terpleset gitu, nanti akhirnya jatuh. Tuh udah banyak yang ngencleng kalau kayak gini teh. Ini saya aja ban belakang udah ngecol kiri ngecol kanan, sebenarnya mah cuma saya tahan gitu. Jadi konstan pakai gigi, kalau pakai gigi ya pakai gigi 2 aja gitu, pelan-pelan gitu. Jangan terlalu apa namanya tergas. Kalau pakai matic ditahan di bawah, di RPM bawah aja, teman-teman, karena ini licin, bener asli licin banget ini. Apalagi kalau kecipratan air sedikit pasti licin banget ini, teman-teman.
Sebenarnya kalau banyak pepohonan di pinggir-pinggir kayak gini sih agak ketahan ya. Tanah tuh nggak terlalu banyak meluncur ke jalan. Cuman kalau misalkan posisinya musim tanam baru, teman-teman tuh kayak yang di sana itu kan tanaman baru ditanam, ini otomatis nggak ada penahan si tanahnya karena bagian atas tanahnya gembur kan habis dicangkulin ya. Jadi gembur. Nah, jadi itu yang ke bawah ke jalan kalau misalkan hujan turun besar, teman-teman. Ya selain faktor longsor ya, kalau faktor longsor sih beda lagi cerita itu. Tapi biasanya ini yang ke bawah itu kalau saat musim tanam baru, teman-teman ya, musim tanam baru, terus itunya kan gembur tanahnya jadi ke bawah tuh kayak gini nih. Tuh. Ini licin asli sumpah. Makanya saya nggak berani kenceng-kenceng karena saya bukan Valentino Rossi gitu ya. Jadi santai aja bawa motornya, nggak usah ngacir-ngacir tuh. Ini kelihatan kayak apa namanya air, tapi airnya tuh ngandung tanah teman-teman, dan ini licin asli, licin bener. Makanya santai aja bawa motornya, jangan terlalu apa ya namanya ngabret lah, santai we gitu ya daerah sini. Tapi yang pasti mah selalu fokus teman-teman ya, karena di sini kadang-kadang bikin gagal fokus tuh pemandangan pegunungannya ajib pisan gitu di dietnya gitu. Jadi ya harus fokus nih teman-teman. Tuh gunungnya ajib pisan tuh, di sini tuh pemandangan juga di Swiss kayak di Dieng ini. Mudah-mudahan si hari ini tidak hujan lah ya, jadi aman, tidak banyak yang jatuh di jalur situ. Ini mulai lagi teman-teman tuh, mulainya apalagi airnya masih menggenang ini. Nah, genangan air seperti ini apalagi teman-temannya karena lumpurnya nggak kelihatan gitu, tertutup. Makanya hati-hati bisa gitu ya, jangan sampai terlena gitu. Dan ya apalagi kalau tidak tahu medan baru pertama kali kesini gitu teman-teman, itu harus sangat hati-hati gitu. Meskipun dalam kondisi kering karena kita tidak tahu di tikungan mana tiba-tiba ada tanah, tiba-tiba ada pasir gitu teman-teman. Kalau dari sini kalau nggak salah sih sebetulnya so far aman lah ya. Kalau udah dari sini terakhir tuh di sini teman-teman, yang biasanya suka banyak banget di tikungan ini tuh ada jembatan di depan. Yang tetanggaan yang di sana. Ini ada kampung 17 ke kiri ini teman-teman, kampung tradisional yang belum ada listriknya, jadi listriknya pakai turbin sendiri gitu. Unik banget itu, saya pernah lihat ke sana. Coba teman-teman lihat di video saya yang di beberapa bulan lalu ya gitu. Itu ada kampung 17. Ini warungnya Abudi nih, warung Abudi. Warung Abudi, alhamdulillah ramai lah sekarang ya warung Abudi. Kalau misalkan mau beli kopi Puncak 2 di situ tuh, kopi yang khas Puncak 2 teman-teman, yang dari sini nih, dari daerah sini tuh teman-teman ya. Kayak gitu tuh jalur-jalur yang harus diwaspadai di jalur Batu Lawang ini teman-teman. Ketika suatu saat teman-teman main ke Puncak 2 ya, lewati jalur ini, ataupun dalam keadaan puncak pas sana macet dan ini jalan alternatif menuju ke Bogor, menuju ke Jakarta. Hati-hati kalau teman-teman yang menggunakan kendaraan roda 2 ya teman-teman ya, karena banyak longsoran-longsoran tanah yang terbawa aliran air ke jalan, jadi jalannya licin teman-teman ya. Dan kita ini sudah masuk ke perbatasan Bogor. Dan videonya saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Mang Yus pamit, Bangun Channel. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.